Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Putriani, NEM 857866359. Kali ini akan melakukan praktikum IPA di SD tentang bagian-bagian telinga beserta fungsinya. Yang pertama kita siapkan dulu alat tulis, kemudian gambar proses masuknya telinga sampai kita bisa mendengar, kemudian ada tabel pengamatan. Berikut merupakan gambar bagian-bagian telinga yang secara garis besar terbagi menjadi 3, yaitu telinga luar atau outer ear yang berwarna kuning, kemudian bagian telinga bagian tengah atau middle ear, dan bagian telinga dalam atau inner ear yang berwarna biru. Yang pertama, telinga bagian luar. Pertama ada suatu sound wave atau getaran suara yang masuk ini getarannya sampai ke telinga. Kemudian yang pertama ada daun telinga. Fungsi dari daun telinga ini adalah menangkap atau mengumpulkan getaran suara dan meneruskannya ke gendang telinga. Nah, sound wave atau getaran suara ini masuk melalui tabung atau external auditory canal, saluran telinga luar yang merupakan tabung yang menghubungkan telinga luar dengan telinga tengah. Kemudian sampai ke timpani membran atau gendang telinga. Gendang telinga sendiri berfungsi sebagai penerima dan penyalur getaran suara dari telinga luar ke telinga tengah. Kemudian getaran suara ini masuk dan diterima oleh tulang martil atau malleus yang berfungsi menghantarkan getaran suara dari gendang telinga ke tulang landasan atau incus. Sedangkan tulang landasan sendiri atau incus berfungsi meneruskan getaran suara dari tulang martil ke tulang sanggurdi. Tulang sanggurdi sendiri merupakan penghubung dari telinga tengah dan telinga dalam yang berperan dalam menyalurkan getaran suara dari tulang landasan ke jendela oval. Kemudian jendela oval berfungsi menerima getaran dari tulang sanggurdi, lalu getaran ditransmisikan melalui jendela oval ke cairan di dalam koklea. Selanjutnya di sini ada round window atau jendela bulat yang berfungsi menyamakan tekanan di dalam koklea. Nah, suara ini kemudian menuju ke skala vestibuli, berfungsi meneruskan getaran gelombang suara yang memasuki telinga. Kemudian ada yang masuk ke organ of Corti atau organ Corti yang berfungsi sebagai sensor pendengaran, mengubah getaran suara jadi sinyal listrik yang dapat dikirimkan ke otak.
Kemudian suaranya menuju ke skala timpani atau skala timpani. Skala timpani meneruskan getaran suara dari jendela oval ke skala vestibuli, kemudian menuju ke fenestra rotundum di dasar koklea. Jadi saluran yang berbentuk seperti rumah siput ini disebut dengan koklea atau rumah siput. Kemudian ini ada saluran Eustachius yang berfungsi menyamakan tekanan udara antara telinga tengah dan lingkungan eksternal, serta membantu mengalirkan cairan dari telinga tengah dan melindungi telinga tengah dari infeksi. Untuk membran basilar atau basilar membran ini berfungsi untuk mengkonversi getaran suara menjadi sinyal syaraf yang bisa diproses oleh otak untuk menghasilkan persepsi pendengaran. Terima kasih.